Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara optimasi wireless 5GHz atau WiFi 5 GHz di Mikrotik ya. Rencana saya mau update tentang PHP HTTPD ini, cuma kebetulan internet di rumah saya itu masih bermasalah ya. Ini kembali uptime. Tadi sudah ngedown lagi, nah sekarang uptime-nya atau pingnya replay lagi ya. Jadi ketimbang ini gagal, nanti akan mungkin di featuring video ya. Nah, kita akan bahas tentang wireless atau WiFi frekuensi 5 GHz. Mungkin teman-teman kurang familiar untuk WiFi 5 GHz. Nah, kebetulan sekarang WiFi itu sudah banyak ya generasinya, mulai dari WiFi 2,4 yang umum kita dipakai, kemudian WiFi 5, sekarang itu sudah ada WiFi 6 dan juga WiFi 7 ya, atau yang biasa dikenal dengan WiFi 7 ya. Nah, yang umum untuk perangkat-perangkat sekarang itu sudah dual band, umumnya itu ada di frekuensi 2,4 dan 5 GHz, nah atau 5 GHz bilangnya. Cara ini mungkin sudah ada di video sebelumnya, cuma belum saya buatkan untuk optimasi, cuma cara settingnya saja ya. Seperti biasa teman-teman, langsung masuk saja ke Mikrotik. Kebetulan saya pakai Mikrotik Hub AC3 ya. Nah, ini dia Mikrotik saya menggunakan Hub AC3 ini dengan router OS itu versi 649.13. belum saya upgrade ke 649.17 ya, atau 19 kalau nggak salah yang baru sekarang. Cuma versi ini sudah ya setidaknya ringan, cukuplah untuk kebutuhan saya. Namun mungkin di featuring video saya akan upgrade ke router OS versi 7.12 ke atas untuk mencoba namanya fitur baru dari Mikrotik, yaitu back to home kalau nggak salah istilahnya, VPN remote dari Mikrotik official ya. Kalau kita biasanya tahu itu ada namanya IP Cloud ini ya, seperti itu. Untuk itu konten tersebut mungkin di featuring video. Nah, kita bahas tuntas tentang konfigurasi dan optimasi jaringan WiFi frekuensi 5 GHz ya. Nah, yang pertama teman-teman harus setting namanya basic config. Yang pertama yaitu IP address, kemudian DNS, kemudian firewall, kemudian DHCP server, dan jangan lupa jika teman-teman ingin mengamankan routernya bisa setting di IP service ya, untuk keamanan Mikrotik router teman-teman. Nah, setelah itu kemudian masuk ke tab wireless. Teman-teman jika sudah setting IP address dan lain-lain, teman-teman konfigurasi terlebih dahulu WiFi atau wireless 1 atau WLAN 1 dengan frekuensi 2,4 ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika teman-teman ingin setting konfigurasi ini untuk kecepatan, maka teman-teman bisa ikuti cara ini. Namun jika ingin jangkauan, teman-teman bisa nanti request di komentar video ini ya, nanti akan saya buatkan apa perbedaan optimasi speed atau kecepatan dan optimasi jangkauan ya. Kebetulan yang ini optimasi tentang kecepatan ya, karena biar optimal untuk kecepatannya dan juga performanya itu maksimal. Namun dari sisi segi tersebut untuk jangkauannya akan sedikit berkurang tergantung dari tempat dan lokasi teman-teman masing-masing. Jika teman-teman di wireless 1 untuk 2,4, jika ingin konfigurasinya jangkauannya itu lebih sedikit namun optimal, istilahnya kecepatannya full, maka teman-teman bisa setting yang pertama yaitu di modenya ini tetap, karena access point maka AP bridge. Kemudian untuk bandnya itu saya pakai yang BGN ya. Perbedaannya ini sudah ada pada video sebelumnya tentang setting Mikrotik menggunakan bridge ya. Kemudian channel width-nya. Jadi kenapa di sini untuk kecepatannya itu maksimal namun dengan jangkauan yang lebih pendek, karena pakai frekuensi 40 MHz yang lebih lebar ya. Jika jangkauan tersebut masuk atau perangkat teman-teman masuk di jangkauan ini, maka kemungkinan besar untuk kecepatannya akan maksimal ya, tergantung dari tempat dan lokasi rumah ataupun
router teman-teman ya. Jika temboknya tebal atau mungkin lapis 3 seperti saya dari tembok kamar, kemudian tembok ruang tamu, habis itu masih ada tembok lagi pembatas antara router mikrotik dengan ruang tamu saya seperti itu. Jadi ada 3 lapis tembok ya, atau ada 3 lapis hambatan ya bilangnya, atau resistansi kalau di kelistrikan. Kemudian untuk frekuensi teman-teman sesuaikan. Jika di tempat teman-teman kosong atau mungkin jika tempat teman-teman itu penuh frekuensi ya, maka pilih pakai salah satu ya, jangan auto ya, karena jika auto nanti jika frekuensinya bentrok dengan channel atau wifi orang lain, maka performa atau kecepatan wifi di rumah teman-teman itu akan sangat menurun ya, atau istilahnya bentrok atau interferensi bilangnya kalau kita di jaringan. Kemudian untuk SSID kebetulan saya samakan 2,4 dengan 5 GHz. Security profile ini akan disetting di wireless security profile karena saya sudah set, jadi tinggal saya pilih saja yang default karena yang saya set default. Kemudian WPS-nya ini saya matikan. Kemudian untuk frekuensi mode ini sesuaikan. Kalau saya pakai regulatory atau yang regulasi yang di Indonesia sesuai dengan regulasi dari Kominfo, cuma ya defaultnya saja pakai ini. Kemudian untuk country teman-teman bisa sesuaikan. Saya kenapa pakai Cina karena channelnya banyak ya, ada beberapa channel dan juga frekuensi yang tidak ada di Indonesia. Namun jika perangkat teman-teman contoh seperti J2 Prime, kemudian C seri Samsung J series dan Vivo yang masih di bawah 2 jutaan, terkadang frekuensi untuk bukaan channelnya itu masih belum supportnya seperti itu. Jadi saran saya pakai yang Indonesia karena beberapa ada terkadang itu tidak support. Kemudian untuk instalasinya saya pakai outdoor karena kebetulan router saya itu di luar. Bang, gimana kalau pakai indoor? Tidak masalah ya, tapi saran saya pakai outdoor saja biar performanya itu maksimal. Kemudian untuk di status kita cek saja bahwasanya sekarang menggunakan 22447 20 CE atau frekuensi 20 MHz. Kemudian channel gainnya itu pakai GN, jadi dari 50 Mbps ke atas sampai 100 Mbps ke atas atau BGN ya, B-nya itu di 10 Mbps-an ya perkiraan. Kemudian dengan hantarannya itu 17 dBm ya. Overallnya untuk cekikinya itu di 84%. Maklum karena jarak dari pengguna wifi di rumah saya itu kebetulan tidak persis atau tidak dekat dengan routernya. Contoh ada di belakangnya, kemudian ada di samping kanan, kemudian terhalang tembok ya. Jadi cekikinya ini sedikit rendah, namun ya maksimal masih seperti itu. Noise floornya ini saja lumayan ya, ada di minus 104. Untuk traffic teman-teman bisa lihat bahwasanya sekarang sudah makan di 258,2 gigabyte ya. Lumayan banyak untuk penggunaan di wireless saya selama 32 hari. Nah, masuk ke yang kedua yaitu di wireless 2 atau 5 GHz. Nah, samakan ya. Jika teman-teman SSID-nya sama seperti saya, maka untuk penamaan wifi-nya itu samakan ya. Karena jika tidak sama maka nanti biasanya akan tampilannya itu ada 2. Kemudian jika HP teman-teman support wifi 5 GHz, kemudian di sini dikasih nama semisal di rumah saja 5G seperti ini, maka nanti yang 5 GHz itu ada dua ya. Jadi yang pertama di rumah saja dan di rumah saja 5G seperti itu. Kenapa saya samakan? Karena begini, jika teman-teman di luar jangkauan wifi atau wireless 5 GHz maka otomatis pakai yang 2,4. Tapi jika teman-teman berada di area atau jangkauan 5 GHz maka akan otomatis pakai 5 GHz atau 5 GHz nya ya wifi-nya seperti itu. Nah, jadi kenapa saya tidak pakai 5 GHz sekarang? Bukan tidak pakai, tapi jika keluar dari kamar saya pakai yang 5 GHz. Itu akan otomatis terkoneksi dengan wifi tersebut seperti itu. Istilahnya kalau saya bilangnya roaming ya. Jadi jika dekat dengan router maka otomatis pakai yang 5 GHz seperti itu.
Nah, untuk settingannya seperti biasa tetap mode AP bridge, kemudian bandnya itu bukan BGN tapi ANAC ya. Ini teman-teman silahkan sesuaikan kenapa pakai ANAC, karena beberapa device saya tidak support AC saja kemudian AN saja ya. Gitu. Karena ada Redmi A3 kalau nggak salah terakhir yang saya beli itu. Kemudian untuk channel width-nya tetap pakai 20 40, karena kenapa tidak pakai yang 20 40 80, karena beberapa device yang di rumah saya itu masih tidak support 80 MHz ya, atau megahertz seperti itu. Jadi saya pakai di 20 40. Jika teman-teman menggunakan iPhone dengan 10 series ke atas, maka teman-teman bisa pakai 20 40 80 ya, seperti itu. Karena untuk iPhone bukaannya lebar ya di 5 GHz. Kemudian untuk frekuensinya saya pakai 5765, karena regulasi untuk perangkat atau device di Indonesia rata-rata di angka 5765 sampai 5785 ya. Atau beberapa channel di sini. Nah, ini satu ini. Jadi jika teman-teman menggunakan di luar ini, maka otomatis WiFi 5 GHz teman-teman tidak akan aktif jika ada di device yang seri-seri lama. Contoh di 2019 ke bawah ya. Contoh Realme 5 Pro saya itu tidak support di bawah 5765 ya. Jadi pada saat dihidupkan WiFi itu tidak ada lambang 2,4 atau 5 GHz seperti itu. Kemudian security profile sama. Nah, country tetap sesuaikan. Jika teman-teman ingin menggunakan Indonesia, silahkan gunakan Indonesia. Untuk instalasinya saya outdoor. Kemudian kita cek di status. Jika teman-teman sudah, maka apply. Nah, ini kebetulan link down-nya ini banyak ya. Maksudnya link down di sini jadi beberapa klien yang otomatis terkoneksi hanya sebentar ya. Karena apa? Jangkauan WiFi 5 GHz ini tidak terlalu pendek sih, tapi juga tidak terlalu luas. Kalau di area rumah saya itu maksimal di angka sekitar kurang lebih 10 sampai 11 meter seperti itu. Jadi jangkauannya tidak terlalu jauh. Kemudian untuk traffic mungkin cukup kecil ya, karena beberapa device atau 70% sampai ya maksimalnya itu di 90%. Jadi 10% device di rumah atau di area saya itu masih menggunakan 2,4 kecuali HP saya, kemudian Redmi A3 dan juga Realme 5 Pro saya, dan juga laptop ya 4. Sisanya semua pengguna itu masih 2,4 ya, seperti itu, atau frekuensi 2,4 GHz. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin di featuring video saya akan bahas tentang PHP HTTPD ini ya, karena untuk video tersebut sangat-sangat dibutuhkan dan juga mungkin sangat membutuhkan beberapa hal yang krusial seperti itu, atau mungkin kebutuhan lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you in my next video. Bye bye.